Shalom jemaat Tuhan, mari kita pada sore hari ini kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan setiap apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kita. Karena setiap kita tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa saudara. Mari kita siapkan dan kita mulai worship at home pada sore hari ini. Dan kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk kami bisa mengikuti pada worship at home. Kami percaya bahwa Engkau akan hadir menjamah setiap kami yang menyaksikan live streaming ini pada sore hari ini. Dan kami percaya kami akan menerima berkat-Mu, kami akan menerima damai sejahtera daripada Engkau yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
saudara-saudara sendiri katakan soraklah, soraklah, haleluya. Lebih lagi saudara, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah sahabat dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkaulah sahabat kami yang setia, yang selalu menemani kehidupan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, oh, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, oh, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Senanglah hati kami Tuhan, bahwa kami mempunyai Engkau, bahwa kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan
akan senang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Oh, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Oh, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu pun akan tenang, merasa senang. Oh, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Oh, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki kehidupan kami, dan Kau sanggup menolong kehidupan kami. Engkau yang terindah buat kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ya Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku
selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, oh namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Engkau yang terindah Tuhan, hanya Engkau yang termanis. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang termanis. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Tiada yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur mempunyai Kau Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, katakan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allah. Mari kami undang keduanya maju ke depan. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Malam hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau ya Bapa. Terimalah semua sembah pujian yang kami naikkan kepadamu. Biarkan ini boleh menyenangkan hatimu. Malam hari ini kami rindu duduk di kakimu ya Bapa. Duduk seperti Maria dan mendengarkan Engkau berbicara kepada kehidupan kami. Kami rindu sebuah kehidupan yang seperti Engkau rancangkan. Dan biarkan kami boleh melakukan tepat seperti yang Engkau mau. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Supaya firman boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam saudara. Mari sama-sama malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat sebuah ayat dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat yang kedua. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saya ingin kita menyoroti ayat-ayat firman Tuhan yang berkata, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini apa kira-kira? Ini seperti mayat hidup, betul ya? Mayat itu mati tapi hidup. Itu pernah ada sebuah judul film ya, mayat hidup. Nah saudara, mari kita belajar di dalam kehidupan kekristenan kita.
Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dikatakan hidup. Kita dikatakan di dalam ayat yang pertama, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, saya ingin kita betul-betul memahami apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini. Kita perlu terus ingat bahwa saudara dan saya itu adalah makhluk roh. Saya ulangi lagi. Saudara dan saya adalah makhluk roh yang punya jiwa dan mendiami tubuh. Jadi kita ini dikatakan hidup bukan ketika kita ini bernapas, tidak ya. Kita dikatakan hidup ketika roh Allah itu yang menguasai kehidupan kita. Nah, mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita membaca Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, saya ulang sekali lagi ya saudara. Saudara dan saya tidak dikatakan hidup hanya karena bernapas. Saya ulangi lagi. Saudara dan saya tidak hanya dikatakan hidup ketika kita bernapas. Kita dikatakan hidup ketika kita hidup dari setiap perkataan firman Tuhan yang kita makan, yang kita dengar, yang kita hidupi. Karena apa? Karena manusia ini bukan hanya makhluk jasmani, tetapi manusia adalah makhluk rohani yang mendiami tubuh. Oleh sebab itu, saya rindu hari-hari ini saudara dan saya sungguh-sungguh menyadari hal ini. Sehingga kita betul-betul sadar ada sebuah keperluan yang besar di dalam kehidupan kita. Yaitu keperluan untuk mendengarkan firman Tuhan. Keperluan untuk mendengarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Saya percaya ya saudara. Saudara semua ini kepingin hidup yang terbaik. Betul Mas Henok? Ya, kepingin hidup yang terbaik. Bukan hanya baik, tetapi yang terbaik. Tetapi begini ya saudara, hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita itu bukan datang karena pemberian. Saya ulangi lagi, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita itu bukan datang karena pemberian, itu datang karena pilihan. Saya ulang lagi ya, kalau Henok mau mengalami sebuah kehidupan yang terbaik dari Tuhan, tidak hanya bisa berharap Allah memberikan yang terbaik bagi Henok, tidak. Karena sekali lagi, hal-hal yang terbaik dari kehidupan kita hanya datang karena setiap keputusan, setiap pilihan. Hari Minggu kita sudah dengar khotbah yang baik ya saudara. Ada banyak orang yang mengambil keputusan-keputusan yang salah sehingga dia akhirnya menyesal. Tetapi ketika orang senantiasa membuat pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupannya, maka dia akan menerima hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Mari kita lihat ya saudara. Dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya mau tanya. Kalau hidup yang terbaik itu datang dari sebuah pilihan. Pilihan apa yang perlu saudara pilih setiap hari di dalam kehidupan kita? Dan Maria dituliskan oleh firman Tuhan yang mengatakan ini Yesus sendiri. Maria telah memilih
bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita membaca seluruh perikop ayat ini, yang dilakukan oleh Maria adalah duduk di kaki Tuhan dan terus menerus mendengarkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-81. Coba lihat Mazmur pasal yang ke-81. Lihat ya. Ayat-ayat ini kalau sudah membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu berbicara mengenai orang-orang Israel yang memuji, menyembah Tuhan dengan alat-alat musik, bersukaria. Mereka melakukan ibadah. Mungkin hampir sama seperti kita ya. Orang-orang Israel tidak berhenti memuji Tuhan, tidak berhenti menyembah Tuhan. Mungkin kalau ada acara WAH, mereka lakukan acara WAH. Bahkan mereka buat WAH pada zaman Daud, mereka buat 24 jam selama 36 tahun. Tetapi kita lihat ya saudara, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah ibadah yang mereka lakukan, mereka kehilangan sesuatu yang penting itu di dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat. Ayat yang ke-8 atau ke-9. 9. Lihat ya, perhatikan sini. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel. Israel itu artinya anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Kita adalah anak-anaknya. Jika engkau mau mendengarkan aku. Lihat ya saudara. Anak-anak Allah akan mengalami berkat-berkat Allah kapan? Ketika dia memutuskan untuk mendengarkan Tuhan. Ketika dia memutuskan untuk mendengarkan Tuhan karena dia percaya. Ketika dia mendengar, dia akan menerima hal-hal yang terbaik daripada Tuhan. Coba saudara lihat ya. Terus ayat yang ke-10. Jangan ada di antaramu Allah lain dan jangan engkau menyembah kepada Allah asing. Terus, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya menjadi penuh. Terus, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Lihat ya saudara. Mereka tidak mendengarkan, mereka tidak suka kepada suara Tuhan. Tetapi saya rindu kita semua, kita yang rindu hal-hal yang terbaik dari Tuhan, kita harus suka kepada firman Tuhan. Punya waktu seperti Maria, punya waktu untuk mendengarkan Tuhan. Saudara, mendengarkan Tuhan itu perlu sebuah latihan. Itu perlu sebuah masa-masa di mana kita melatih pendengaran kita. Karena kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4. Tuhan sendiri ingin melatih kita untuk semakin hari pendengaran kita menjadi semakin tajam. Coba Yesaya 50 ayat yang ke-4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ya saudara, Allah sangat peduli dengan pendengaranmu. Karena tidak mungkin engkau punya kehidupan yang baik ketika pendengaranmu buruk. Saya ulang lagi. Kalau engkau rindu kehidupan yang terbaik daripada Tuhan, tidak bisa tidak. Kita mesti melewati sebuah latihan, sebuah keputusan untuk memilih waktu yang terbaik mendengarkan Tuhan.
dan melatih mendengarkan Tuhan berbicara kepada kehidupan kita. Saudara, di dalam masa Alkitab sejarah ada sebuah masa di antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang disebut sebagai masa kegelapan. Apa yang disebut masa kegelapan? Ketika firman itu tidak lagi datang kepada manusia. Saudara, apapun kesulitan, apapun kegagalan di dalam kehidupan kita, kalau masih ada firman, firman itu akan mengubahkan kehidupan. Satu kali ketika murid-murid cari ikan, mereka pernah gagal dalam pekerjaan. Tetapi saya lihat ya, ketika mereka kembali ikut tuntunan gurunya, kegagalan mereka diubahkan menjadi berkat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada seorang yang punya anak, hambanya yang juga mengalami sakit, bahkan meninggal. Dia berkata, Tuhan, aku hanya perlu sepatah kata, maka anakku akan sembuh. Dan satu kata daripada Tuhan itu punya kuasa yang besar untuk membangkitkan orang yang mati. Jadi sekali lagi ya saudara, tidak ada sebuah keadaan di dalam kehidupan yang tidak bisa diterobosi oleh kuasa firman dan keadaan itu berubah. Ketika bumi tidak karu-karuan di dalam kitab Kejadian dikatakan bumi gelap gulita. Ya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lihat ya, di tengah kegelapan ketika ada firman, firman itu sanggup membuat kegelapan itu menjadi sirna. Jadi hari-hari ini mari saya berkata kepada diri saya sendiri, saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh buat pilihan-pilihan yang tepat. Jangan kita dikalahkan oleh kesibukan, kesenangan atau apapun. Sehingga kita kehilangan waktu-waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Karena ketika iblis bisa mencuri waktu-waktu kita duduk mendengarkan Tuhan. Iblis bisa mencuri semua berkat yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Atau kita akan kehilangan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Bahkan kita lihat ya saudara. Orang yang tidak duduk untuk mendengarkan Tuhan. Dia tidak percaya yang berkata manusia tidak bisa hidup. Artinya apa? Kalau dikatakan manusia tidak bisa hidup, berarti manusia akan mati tanpa firman yang dia dengar dari mulut Allah. Saudara yakin enggak? Enggak yakin Pak. Saya yakinnya kalau enggak makan pecel mati. Kalau enggak baca firman, enggak dengar firman, masih hidup ya Pak. Bahkan masih bisa sepak bola, main voli, semua masih sehat-sehat Pak. Jadi begini ya saudara, saudara perlu lebih takut ya sakit rohani daripada sakit jasmani. Kita perlu lebih takut kematian rohani daripada kematian jasmani. Ya, oleh sebab itu mari kita terus hidup. Hidup bukan karena makanan, bukan karena bernapas, tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan dapat hal-hal yang terbaik dari firman yang kita pilih untuk kita dengar tiap-tiap hari saat kita datang kepada Tuhan. Saya percaya, saya ulang ya, tadi jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu pasal yang ketiga bukan jemaat yang tidak melayani loh. Karena Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, tapi tidak ada dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan rindu melayani Tuhan. Tapi kita tidak mau hidup dulu. Kita perlu membangun sebuah kehidupan dulu. Dan kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah, untuk bisa hidup perlu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Mari kita baca sebuah ayat lagi di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. 1
1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara harus mengerti ya saudara, urutan-urutan yang dinilai Tuhan itu paling tinggi di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada banyak korban-korban yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ada korban sembelihan, ada korban bakaran. Tetapi sekali lagi di atas semua korban yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi daripada mendengarkan suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan adalah sebuah korban yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu lebih baik daripada lemak lembu jantan. Sebab itu ya saudara, kita orang-orang yang melayani. Jangan sampai kita melayani tetapi budek telinga kita. Kita melayani tapi pendengaran kita tidak pernah dilatih untuk mempertajam. Tadi seperti tadi ya, jemaat di Sardis dikatakan, kamu ini dikatakan hidup padahal kamu mati. Kenapa? Mereka melayani, mereka beribadah. Tapi mereka tidak menghidupi kehidupan rohani mereka dengan mengasah pendengaran mereka tiap-tiap hari akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua hari-hari ini, biar kita menjadi hidup dari firman tiap-tiap hari. Kita memilih seperti Maria duduk di kaki Tuhan dan membiarkan dia berbicara di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, ada sebuah janji Tuhan yang besar. Kalau engkau mau mendengar, maka engkau akan selalu dapat yang terbaik dari Tuhan. Kalau engkau mau mendengar, seketika engkau akan dipulihkan. Mari kita lihat ya ayatnya. Mazmur pasal yang ke-81. Ayat yang ke-14. Tadi ayat-ayat yang ke atas kan umat Tuhan ini tidak mau mendengarkan. Mereka tidak suka kepada Tuhan. Lihat ya apa yang Tuhan janjikan. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menuruti jalan yang kutunjukkan. 15. Seketika itu. Perhatikan kata seketika. Saya ulang lagi. Ketika malam hari ini kalau saudara dan saya mengambil keputusan untuk mau taat, untuk mau mendengar, untuk memilih seperti Maria memilih hal-hal yang terbaik. Percayalah bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Seketika itu ketika kita memutuskan untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Seketika itu Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Saudara yang ada dalam keadaan yang kurang sehat, percayalah. Ambil keputusan untuk taat kepada Tuhan. Engkau akan dibuat sehat oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulanmu itu bisa diubah dalam seketika. Tapi bukan dengan usaha kita, tapi dengan keputusan Tuhan. Aku mau lebih taat. Aku mau mempertajam pendengaran untuk dengar apa yang kau mau. Terus 16. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Lihat ya saudara. Saudara percayalah. Apakah saudara percaya ya? Tuhan itu bukan hanya sediakan surga bagi saudara dan saya. Bukan. Bukan hanya surga yang dia sediakan. Tuhan menyediakan hal-hal yang terbaik bagi Yamson. Yamson percaya? Bukan hanya yang baik. Dia sedang sediakan yang terbaik bagi Yamson. Tapi sekali lagi ya, hal-hal yang terbaik dari Tuhan tidak hanya datang kita tunggu Tuhan memberikan. Hal-hal yang terbaik selalu datang karena kita membuat keputusan atau pilihan-pilihan yang benar. Dan Tuhan rindu
saudara terus memilih waktu yang terbaik seperti Maria untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saudara, percayalah ya saudara, pendengaranmu akan mempengaruhi nasibmu. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka segala berkat ini akan datang atas. Itu janji Tuhan. Jadi sekali lagi ya saudara, mari kita bukan hanya punya telinga ya saudara, telinga jasmani. Tapi mari kita minta Tuhan akan menolong kita supaya telinga rohani kita terbuka juga kepada Tuhan. Terbuka kepada tegurannya, terbuka kepada petunjuk-petunjuknya, terbuka kepada rencana-rencananya untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, biarkan malam hari ini saudara dan saya tidak perlu tunggu waktu terlalu lama, amin. Kita akan seketika mengalami pemulihan. Seketika akan mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Karena malam hari ini mari kita rindu membuat keputusan atau mengambil keputusan yang tegas untuk banyak menyediakan waktu yang terbaik untuk ada di kaki Tuhan. Membaca firman Tuhan, menyediakan waktu-waktu teduh kita untuk mendengarkan Dia berbicara kepada kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Biarkan hati kita selalu terbuka kepada firman Tuhan. Karena manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Yes, God, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari sekali katakan Tuhan, aku perlu firman-Mu. Oh, firman-Mu. Tuhan, Yes, God. tiada Tiada berubah. dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Yes, God. Menolong hidup.
lagi saya mau bacakan janji Tuhan. Sekiranya umatku mendengarkan aku, seketika itu juga musuh akan ditundukkan. Saudara, kalau saudara malam hari ini mengambil keputusan, kalau mau mendengarkan Tuhan, maka percayalah, seketika pemulihan akan datang atas kehidupanmu. Seketika engkau akan makan yang terbaik daripada Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya bisa mengerti Tuhan itu gemes. Coba ya. Dia kepengen berikan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Tetapi engkau tidak siap. Karena engkau tidak buat pilihan-pilihan yang tepat. Tapi mari, saudara dan saya malam hari ini ambil keputusan yang tepat seperti Maria. Memilih bagian yang terbaik. Apa saudara? Apa yang terbaik? Duduk di kaki Tuhan. Mendengarkan Dia. Kalau itu kita latih. Kita pertajam tiap-tiap hari. Percayalah. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Maka segala berkat akan datang atas kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya kalau engkau berfirman, engkau sedang mengingatkan kami. Engkau sedang menegur kami. Berikanlah kami hati yang lembut. Berikanlah kami hati yang terbuka. Ampuni kami ya Bapa yang seringkali tidak buat pilihan-pilihan yang tepat seperti Maria. Bahkan seringkali kami mengabaikan suaramu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mempertajam suaramu. Kami tidak menyediakan waktu-waktu untuk belajar lebih banyak di hadapanmu. Tapi malam hari ini ya Bapa, kami sadar. Percuma kami sehat, tapi kalau kami budek. Percuma kami dapat berkat-berkat secara jasmani. Kalau sebetulnya kehidupan kami ini tidak sehat bahkan mati. Malam hari ini ya Bapa, kami mau mengambil keputusan yang baru. Bantulah kami ya Roh Kudus. Supaya punya waktu-waktu teduh seperti Maria. Supaya terus memilih waktu-waktu yang terbaik untuk belajar mendengarkan Engkau. Membaca firman, belajar firman. Dan membiarkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengambil keputusan pada malam hari ini. Kami percaya janji-Mu tidak mungkin gagal. Seketika Engkau akan pulihkan kami. Seketika Engkau akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Mari ya Bapa, berkati anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mengambil keputusan cocok dengan firman-Mu pada malam hari ini. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkatnya berkatan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.